Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin khaliqi kulli syai'in fil alami huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini insyaallah kita semuanya masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat lahir maupun batin, limpahan rahmat, taufik, maunah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga patut dan layak bahkan wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri semua apa yang Allah berikan kepada kita, agar kita mendapatkan yang sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai kamu, wahai kalian manusia, seandainya kalian mau bersyukur atas nikmatku, maka benar-benar akan aku tambahkan nikmatku padamu. Namun apabila kamu menutup diri tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah, kita harus sadar dan mau berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong termasuk bagian daripada orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang berkaitan dengan bab niat. Tapi sebelumnya saya berpesan kepada teman-teman yang menyaksikan video saya ini, seandainya ada kurang atau lebihnya, kesalahannya atau ketidak tepatnya saya menyampaikan rincian ataupun dalil ini, nanti mohon bagi teman-teman yang menyaksikan berkenan untuk membenahi, merevisi ataupun melengkapi apa yang saya sampaikan, karena apapun yang saya sampaikan ini berdasarkan kemampuan saya dalam memahami sesuatu. Artinya saya tidak bisa mengatakan saya paling benar, saya tidak bisa mengatakan apa yang saya sampaikan ini adalah yang sudah benar. Saya juga masih belajar, semuanya masih belajar. Tapi saya yakin insya Allah teman-teman semuanya juga punya prinsip seperti saya. Sedikit apapun yang kita miliki itu memang pantas dan harus kita sampaikan, karena sebagaimana pepatah sampaikan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, tidak ditularkan kepada orang lain, maka itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka sedikit apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kurang atau lebihnya, bahkan ada kesalahannya, mohon teman-teman senantiasa berkenan untuk membenahi, merevisi dan melengkapi. Begini teman-teman, sebelumnya saya mendapati beberapa hal dari sekitar saya, bahwasanya muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya niat yang benar di dalam hati apa dilafadzkan? Sebenarnya niat itu di dalam melakukan pekerjaan apa sebelum melakukan pekerjaan? Nah, itu ya alhamdulillah, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang kritis, karena tidak semuanya orang itu punya angan-angan ke situ, punya pertanyaan seperti itu. Maka saya itu ya juga bersyukur alhamdulillah mendapati suatu pertanyaan seperti ini. Jadi saya sendiri juga malah ikut berpikir, juga ikut kritis, karena sejauh ini mungkin saya sendiri juga tidak begitu memikirkan kalau ada orang mau bertanya seperti itu kan, begini teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari
apa yang saya pahami di dalam hadis itu, yang pertama dasarnya itu adalah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala perbuatan, perilaku itu pasti berdasarkan niat. Pasti harus dengan niat, sebenarnya itu hakikatnya seperti itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan, apapun tindakannya itu semuanya tergantung pada yang diniatkan. Sebenarnya apapun yang kita lakukan ini sebenarnya tidak akan pernah lepas dari niat kalau kita itu menyadari bahwa kita itu adalah seorang makhluk Allah. Betul. Artinya apa? Namanya makhluk hamba itu istilahnya apa? Istilah Jawane obah saobah, pola sapola itu harus berdasarkan tujuan. Kita bekerja untuk apa? Kita belajar untuk apa? Itu maksudnya tidak bisa terlepas dengan niat. Nah, niat yang bagaimana yang benar? Apakah kita bekerja untuk mencari nafkah? Apakah kita belajar hanya sekedar untuk pintar? Tidak sebatas itu. Di sisi lain ada hadis menyebutkan bahwasanya kurang lebih seperti ini. Kullu kalamin au amrin di balin la yaftahu bi dzikrillah bahwa abtar au qala aqta. Ini ada yang menyatakan abtar, ada yang menyatakan au qala aqta. Yang artinya begini. Segala perkataan atau perbuatan atau perkara apapun itu kok tidak didasari dengan menyebut nama Allah, entah itu bismillah, entah itu dengan bahasa Indonesia saya berbuat sesuatu karena Allah dan sebagainya, itu sebenarnya sia-sia. Bahwa betar maka akan sia-sia, tidak membuahkan hasil atau terputus apanya? Terputus amalnya atau terputus barokahnya. Jadi kita itu ngoyo-ngoyo kerja, doyo-doyo kerja keras, tidak punya niat landasan dasar kita itu bekerja untuk apa? Untuk Allah atau untuk diri kita sendiri, itu enggak jelas. Pokoknya kita kerja berangkat kerja, kita belajar berangkat kerja, berangkat belajar. Itu kan tidak jelas itu. Nah, itu mungkin kalau kita bekerja mungkin bisa pulang menghasilkan apa namanya? Upah gaji, tapi itu masalah pahala, masalah kemuliaan, masalah barokah bisa jadi kita tidak akan mendapatkannya karena kita la yuftahu bi dzikrillah, tidak mengawalnya dengan menyebut nama Allah, entah itu bismillah, entah itu dengan bahasa Indonesia karena Allah, entah itu niat lillahi ta'ala, kan begitu. Makanya di setiap ibadah umat Islam, ibadah kita, entah itu salat, entah itu wudu, itu semuanya dengan lillahi ta'ala, karena Allah maksud. Itu agar apa? Agar ibadah kita, perilaku kita tidak sia-sia. Nah, itu yang pertama. Artinya, marilah yang mungkin teman-teman atau saya sendiri juga mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Secara khusus mungkin kalau selama ini kita itu berbuat sesuatu tanpa berlandaskan bismillah atau tanpa berlandaskan menyebut nama Allah atau karena Allah, sekedar kita belajar biar bisa pintar, sekedar kita bekerja untuk mencari nafkah, sekedar kita tidur untuk mengistirahatkan badan, itu kita tambahi. Kita bekerja untuk mencari nafkah keluarga karena Allah. Kita belajar biar bisa pandai, biar bisa mengerti, memahami, biar bisa mendapatkan banyak pengalaman yang diridhoi Allah. Ditambahi Allah, tambahi dengan menyebut nama Allah. Atau bismillahirrahmanirrahim, saya tidur untuk mengistirahatkan badan biar tidak terlalu capek, biar nanti bisa fresh lagi, biar bisa kembali, biar bisa
bekerja kembali. Nah, itu intinya ditambahi dengan lafaz-lafaz mu'adzam dengan menyebut nama Allah bizikrillah biar tidak sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan niat, ya ini masuk di lingkup ibadah ini. Masuk lingkup ibadah. Niat itu di dalam hati apa di dalam disampaikan di lisan. Sebenarnya dua-duanya tidak jadi masalah, tapi teman-teman pada dasarnya namanya niat itu adalah di dalam hati. Di dalam hati. Jadi kalau saya pengen salat, sholli fardhu maghribi salah sarafaan mustaqbil keadaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, itu dalam hati enggak apa-apa, itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau ada yang menyampaikan di lisan itu juga lebih bagus, yang hatinya kena, yang lisannya juga berucap, itu bagus. Untuk apa? Untuk memantapkan apa yang ada di dalam hati kita, itu lisan, untuk mancing memantapkan. Itu enggak jadi masalah. Jadi kalau ada pertanyaan yang benar itu yang di dalam hati apa di lisan, semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan yang hal sekedar di hati tidak boleh menyalahkan yang dilesankan, dan yang dilesankan tidak boleh suudon. Makanya salat gak niat, mergo gak muni, gak dilantunkan dalam lesan, di lesan. Nah itu kita saling mengerti lah. Pokoknya segala sesuatu itu kalau kita itu sama-sama tahu, hanya sama-sama mengerti, kalau masing-masing kita di antara kita itu punya dasar, insya Allah juga aman sebenarnya, gak terlalu banyak masalah sebenarnya. Jadi gak ada yang menyalahkan. Yang sering menyalahkan itu karena kita itu terlalu merasa benar, atau kadang itu terlalu menganggap orang lain itu tidak tahu. Nah mudah-mudahan poin yang kedua ini semuanya juga bisa saling menyadari. Cuman kalau saya sendiri kadang itu memang sekedar dalam hati. Tapi juga tidak jarang saya itu ketika salat itu juga melantunkan dengan usoli. Dua-duanya benar, makanya dua-duanya saya sampaikan, saya pakai gitu loh. Ini teman-teman untuk diperhatikan semacam ini sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan yang pertama itu niatnya jelas pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dasarnya di dalam hati. Yang repot itu kalau kita tidak niat, entah itu di dalam hati atau dilesankan, bahaya itu. Kalau di dalam hati sudah benar, sudah cukup, tapi kalau dilesankan juga tidak jadi masalah, malah ada di dalam hati bersamaan dengan lisan, itu malah bagus, karena untuk memancing kemantapan itu yang poin kedua. Dan yang ketiga adalah niat itu ada dua bentuk penempatannya. Yang pertama itu adalah muqtaronan bil fi'li, yang kedua adalah ghairu muqtaronan bil fi'li. Teman-teman kita pahami, yang muqtaronan bil fi'li itu adalah niat manakala itu bersamaan dengan tindakan atau perbuatan atau ibadah tersebut. Contohnya wudu, nawaitul wudu'annya itu disampaikan, diniatkan ketika kita membasuh muka, artinya itu dilakukan ketika wudu atau bersamaan dengan wudu. Begitu juga tayamum, itu muqtaronan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan atau tindakan. Nah yang satunya itu adalah ghairu muqtaronan bil fi'li, tidak bersamaan dengan perbuatan atau tindakan. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu tidak bisa bersamaan dengan tindakan. Contohnya kita sahur, setelah sahur adzan subuh. Setelah subuh kita baru niat puasa. Nah itu tidak boleh. Apalagi di dalam hadis sudah dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak berniat, yang artinya barang siapa tidak berniat untuk berpuasa dari malam harinya, maka tidak ada nilai puasanya. Nah, kalau bahasa Arabnya begini ya hadisnya, malam kurang lebih malam ibayyid asyama minal lail fala syamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada atau dari malam harinya, maka tidak sama dengan tidak berpuasa.
Nah, itulah pentingnya kita memahami niat. Yang pertama adalah muqtaronan bil fi'li, bersamaan dengan niat. Yang kedua adalah ghairu muqtaronan bil fi'li. Yang muqtaronan bil fi'li yang bersamaan dengan perbuatannya adalah contohnya salat, contohnya wudu dan tayamum. Kalau ghairu muqtaronan adalah contohnya puasa, tapi puasa Ramadan. Loh, bagaimana kalau puasanya Senin Kemis? Kalau puasanya sunnah Senin Kemis, Daud, atau puasa Rajab mungkin, itu tidak jadi masalah atau tidak apa-apa seandainya itu niatnya ketika sudah masuk start puasa. Contohnya di hari Kamis kita mulai dari waktu subuh, masuk waktu subuh sampai waktu duha itu belum makan. Tahu-tahu kita ingat, oh kita puasa saja, saya niat puasa karena Allah, namanya begitu niatnya. Udah itu nggak jadi masalah karena puasanya sunnah. Dia dengan Ramadan. Kalau Ramadan jelas, dasarnya jelas, man lam yubayyit asyama minal lail fala siyamahu. Barang siapa tidak niat puasa dari malam harinya maka tidak puasa baginya, sama dengan tidak puasa baginya atau tidak sah. Nah, ini sejauh ini yang saya pahami seperti ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon nanti diperbagi. Saya ulangi lagi. Yang pertama, dasarnya ya, apapun perkara apapun, perbuatan apapun yang bernilai positif, yang bernilai positif, maka hendaknya kita niati dengan bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah. Paling tidak saya bekerja untuk menafkahi keluarga lillahi ta'ala, itu sudah enggak masalah. Di dalam hati pun enggak masalah. Biar tidak dibalik, tidak sia-sia gitu loh. Ya, karena sama-sama perbuatannya, sama-sama perbuatan bagusnya. Si A ini bekerja untuk menafkahi keluarganya, niatnya bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tapi yang satu ini karena agak alim orangnya, agak detail, ya memang harusnya kita seperti ini, agak alim. Nah, memang kita itu harus seperti ini ya. Kalau kita jadi orang itu yang milih yang bagus. Itu saya niat bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk menepati perintah Allah, contohnya seperti itu. Jadi yang pertama niatnya tadi, yang si A itu saya kerja untuk sekedar kerja tanpa disadari bahwa dia hidup itu yang menghidupkan Allah, jadi dia kerjanya hanya sebatas untuk mencukupi keluarganya. Yang kedua, si B ini, saya niat bekerja, saya bekerja untuk menafkahi keluargaku karena ini perintah Allah atau karena Allah. Itu sudah beda nanti hasilnya, sudah beda. Yang satu, yang si A ini mungkin dia kerja pulang mendapatkan upah dan gaji sebagaimana yang dia niatkan saja, tapi yang si B ini pulang bisa jadi mendapatkan gaji, upah dan berkahnya karena menyambung tadi, karena Allah gitu loh. Itu nilai ubudiyahnya itu ada, nilai ibadahnya itu ada. Nah, makanya di sini apapun yang kita lakukan sebenarnya selagi itu positif, itu sebenarnya bisa membuahkan ibadah. Karena ibadah itu definisinya adalah segala perbuatan yang diridhoi Allah. Cuman ibadah yang diridhoi Allah itu yang ada niatnya atau yang didasari dengan Allah, karena Allah gitu loh. Kalau kita itu sekedar tidur saja, pokoknya pengen tidur, pengen makan, tidak mengingat Allah sama sekali, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tidur, kita makan, memang untuk tidur untuk mengistirahatkan badan biar tidak terlalu lelah, karena Allah. Kita makan karena Allah, berdoa dulu, Allah mabarkan dan sebagainya itu, maka itu akan membuahkan ibadah. Gitu. Nah, poin yang kedua adalah bahwasanya niat itu boleh di dalam hati saja dan bagus seandainya itu disampaikan di lisan. Karena apa? Untuk memantapkan apa yang di dalam hati. Cuman ya jangan keras-keras, kita harus tahu diri. Contohnya ketika salat yang lainnya niatnya di dalam hati kita keraskan, usolli fardhu, itu nanti malah jadi gak enak dengan yang lain. Makanya kita itu harus tahu diri. Seandainya di lisan kan ya pelan-pelan, usolli fardhu, cukup kita saja yang tahu, yang dengarnya. Yang ketiga adalah niat muqtaron bil fi'li, yang bersamaan dengan niat, dan ghairu muqtaron bil yang tidak bersamaan dengan niat, seperti halnya puasa Ramadan.
Mungkin ini saja teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada kurang tepatnya, kurang benarnya atau kesalahannya, ada kurang lebihnya, nanti teman-teman semuanya berkenan untuk membenahi, karena ini adalah judulnya adalah kita sharing bersama gitu aja. Saya tidak merasa paling benar atau tidak menggurui, tidak. Yang jelas ini adalah ilmu. Bagaimanapun orang yang menuntut ilmu itu memang harusnya ilmunya itu diamalkan, biar tidak seperti buah yang tidak berbuah. Biar tidak seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi kalau berilmu itu harus diamalkan biar tidak sia-sia. Terima kasih, cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, maslahat bagi kita semuanya, dan memberikan berkah yang akan membias pada kita semua umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.